Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Syari Soleha, mahasiswa Universitas 11 April, PKIP, PGSD dari kelas 5D. Saya akan sedikit mempresentasikan tentang struktur organisasi Pramuka Penggalang. Yang pertama, ada pengertian. Struktur organisasi pramuka merupakan struktur kerangka yang berupa bagan atau skema yang menggambarkan tingkatan-tingkatan organisasi gerakan pramuka mulai dari bawah sampai dengan yang paling atas beserta mekanisme kerjanya. Kemudian ada tujuan dari adanya struktur organisasi. Nah, dengan struktur organisasi ini, gerakan pramuka, maka mekanisme kerja organisasi gerakan pramuka dapat lebih terarah dan sistematis sehingga mendukung tercapainya gerakan pramuka. Kemudian, apa saja manfaat struktur organisasi gerakan pramuka? Yang pertama, dijadikan pedoman di dalam menjalankan roda organisasi. Yang kedua, dijadikan acuan di dalam menjalankan tugas dan kewenangan pengurus organisasi. Yang ketiga, sebagai acuan di dalam menjalankan kerjasama dengan organisasi di atasnya ataupun di bawahnya. Kemudian di sini kita bisa melihat struktur organisasi pasukan penggalang dari Mempigus, Pembina Gudeg, kemudian ke Dewan Kehormatan Penggalang, Dewan Penggalang, pasukan penggalang, 1 orang pembina dan 3 orang pembantu pembina, serta ada pratama yang kemudian dibagi menjadi beberapa regu. Mawigus atau Ketua Majelis Pembimbing Gugus Depan sebagai pemimpin di sekolah. Mawigus berperan sebagai memberikan bimbingan, bantuan moral, organisatoris, material, dan finansial, serta konsultasi kepada gudep yang bersangkutan. Mabigus ini terdiri atas unsur-unsur orang tua peserta didik, tokoh-tokoh masyarakat di lingkungan gugus depan yang memiliki perhatian dan rasa tanggung jawab terhadap gerakan pramuka. Mabigus ini terdiri atas seorang ketua, seorang wakil ketua, seorang sekretaris, seorang ketua harian apabila diperlukan, dan beberapa orang anggota. Pembina gugus depan atau disingkat pembina gudep terdiri atas ketua gudep dibantu oleh pembina satuan dan pembantu pembina satuan yang dimiliki gudep tersebut. Gugus depan adalah suatu kesatuan organik dalam gerakan pramuka yang merupakan wadah untuk menghimpun anggota gerakan pramuka sebagai peserta didik dan pembina pramuka, serta berfungsi sebagai pangkalan keanggotaan peserta didik. Dewan Kehormatan Penggalang digunakan sebagai media melatih kepemimpinan dan bertujuan untuk menjaga, mempertahankan, dan mengawal nama baik dan kehormatan pasukan. Ketua dan wakil ketua Dewan Kehormatan ini adalah pembina penggalang dan pembantunya, sedangkan sekretaris Dewan Kehormatan adalah salah seorang pemimpin regu. Nah, di sini ada tugas dan fungsi Dewan Kehormatan. Seperti 1. Mengatur tata cara penerimaan anggota. 2. Mempersiapkan dan melaksanakan pelantikan penggalang, ramu, rakit, dan terap. Kemudian yang ketiga, merencanakan, mempersiapkan, dan melaksanakan upacara pemindahan seseorang siaga dan perindukan ke pasukan. 4. Memberikan penghargaan. 5. Mengatur pelantikan pemimpin dan wakil pemimpin serta pemimpin regu serta pratama. Yang keenam, merumuskan dan mengambil tindakan terhadap pelanggaran kode kehormatan. Kemudian ada tim pembina pasukan penggalang, disingkat tim pembina penggalang. Terdiri atas 1 orang pembina penggalang dibantu oleh 3 orang pembantu pembina penggalang. Pembina pramuka adalah anggota dewasa gerakan pramuka. Selain membantu pembina pramuka, pembina profesional, pamong saka, instruktur saka, pimpinan saka. Pembina bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengawasi pelaksanaan kegiatan kepramukaan di tingkat gugus depan atau gudep. Pembantu pembina adalah anggota dewasa gerakan pramuka yang mempunyai tugas untuk membantu kerja pembina di tingkat gugus depan. Kemudian, apa itu pratama?
Nah, pertama ini adalah pemimpin regu utama. Dalam hal ini, seorang pertama adalah pimpinan dari seluruh regu. Nah, sebuah gugus depan bisa jadi memiliki perindukan siaga, pasukan penggalang, ambalan penegak, dan rencana pandega sekaligus. Gudep seperti itu disebut gugus depan lengkap. Namun, ada pula yang hanya memiliki beberapa atau bahkan satu saja, semisal hanya memiliki perindukan siaga dan pasukan penggalang, atau bahkan hanya memiliki pasukan penggalang saja. Gudep seperti itu disebut gudep tidak lengkap. Perindukan siaga idealnya terdiri atas 18-24 orang anggota pramuka siaga. Anggota tersebut dibagi kembali menjadi 3-4 barung. Jumlah anggota ideal untuk setiap barung adalah 6 pramuka siaga. Jika jumlahnya melebihi, maka dapat dibentuk perindukan baru. Kemudian, pasukan penggalang idealnya terdiri atas 24-32 anggota pramuka penggalang. Anggota tersebut dibagi ke dalam 3-4 regu. Jumlah anggota idealnya untuk setiap regu adalah 6-8 pramuka penegak. Jika jumlahnya melebihi, dapat dibentuk pasukan baru. Ambalan pandega idealnya terdiri atas 12-32 anggota pramuka penegak. Anggota tersebut dibagi ke dalam 3-4 sangga. Jumlah anggota ideal untuk setiap sangga adalah 4-8 pramuka penegak. Jika jumlahnya melebihi, maka dapat dibentuk ambalan baru. Kemudian rencana pandega paling banyak terdiri atas 30 pramuka pandega. Anggota tersebut tidak dibagi kembali dalam kelompok kecil. Nah, sekian presentasi struktur organisasi pramuka penggalang dari saya. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf jika masih banyak sekali kekurangan. Sampai jumpa di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.